Bab 246, seluruh kota diblokir. Julian sama sekali tidak memikirkan konferensi medis ini. Tak sulit baginya untuk meraih gelar dokter ajaib. Sekarang dia sedang memikirkan cara untuk membuatnya tidak terlalu mengejutkan. Dengan kata-kata Julian, Sarah merasa lebih nyaman. Sekarang dia menaruh semua harapannya pada Julian. Jika Julian tidak dapat membawa keluarga Hansel melewati krisis ini, maka keluarga Hansel akan benar-benar tamat dan akan sepenuhnya menjadi keluarga kelas bawah. Malam. Keluarga sedang makan malam. Bum, bum, bum. Ada ketukan di pintu. Julian berdiri dan membuka pintu. Ada banyak orang berdiri di depan pintu. Nicholas, keluarga Alfred, keluarga Simon. Melihat lebih dari 20 orang berdiri di depan pintu, Julian mengerutkan kening dan bertanya, "Kakek, ada apa?" "Hei," Nicholas menghela nafas, "biarkan aku masuk dan membicarakannya." "Kakek, silakan masuk." Julian menyambut Nicholas ke dalam kamar. Melihat keluarga Hansel datang lagi, wajah Leona langsung menjadi muram. "Ayah, silakan duduk." Anton segera berdiri, meminta Nicholas untuk duduk, dan bertanya, "Apakah kamu sudah makan? Bolehkah saya meminta Julian mengambilkan sepasang mangkuk dan sumpit?" "Apa yang harus diambil?" Leona berkata dengan dingin, "Dengan begitu banyak orang, bagaimana kita bisa memasak makanan yang cukup?" Ada terlalu banyak anggota keluarga Hansel. Keluarga Alfred, keluarga Simon, berjumlah 20 orang. Nicholas duduk dan semua orang berdiri. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bukankah aku sudah memberimu 1 juta? Mengapa kamu tidak menemukan rumah untuk ditinggali?" Nicholas memiliki ekspresi sedih di wajahnya dan berkata tanpa daya, "Keluarga Sawyer dan keluarga White telah menyapa. Kami menemukan banyak agen perumahan, tetapi ketika kami mendengar bahwa itu adalah keluarga Hansel, mereka tidak berani menyewanya. Sebuah rumah untuk kami. Mereka pergi ke hotel-hotel besar. Pihak hotel mengetahui bahwa kami berasal dari keluarga Hansel dan tidak menerima kami." "Sarah, itu semua kamu." Olivia menunjuk ke hidung Sarah dan mengutuk, "Jika kamu tidak menyinggung keluarga Sawyer, bagaimana keluarga Hansel bisa seperti ini? Kamu bintang sapu." Olivia sudah lama tidak senang dengan Sarah. Karena Sarah, keluarga Hansel berada dalam masalah, dan pacarnya putus dengannya. Dia juga pindah dari villa keluarga Hansel dan tinggal di jalanan. Bahkan mandi air panas menjadi sebuah kemewahan. Andrew juga menunjuk ke hidung Sarah dan mengutuk, "Dasar jalang, kamu hebat hanya karena kamu cantik. Tuan Sawyer sangat menghargai kamu, tetapi kamu mempermalukan keluarga Sawyer. Jika bukan karena kamu, bagaimana bisa keluarga Hansel jadilah seperti ini?" Anggota keluarga Hansel lainnya menghinanya satu demi satu. Segala macam hal buruk dikatakan. Sarah menunduk dan tidak berani membantah sepatah kata pun. Karena dia tahu karena dialah keluarga Hansel menjadi seperti ini. "Apakah kamu sudah cukup mendapat masalah?" Julian berteriak keras. Andrew segera melompat, menunjuk ke arah Julian, dan berkata dengan marah, "Sampah, apa yang kamu teriakkan? Kamu hanyalah menantu keluarga Hansel. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku seperti ini?" Julian berdiri dan menamparnya dengan tangannya. Plak! Tamparannya terdengar jelas dan keras. "Anda!" Andrew menutupi wajahnya yang dipukuli dan menunjuk ke arah Julian. Dia sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya dan hendak memukulnya, "Aku akan membunuhmu." "Cukup!" Nicholas memarahi, "Bukankah ini cukup kacau?" Saat itulah Andrew berhenti dan menatap tajam ke arah Julian. Julian mendengus dingin, memandang keluarga Hansel di ruangan itu, dan berkata, "Keluarga Sawyer, keluarga White benar-benar sombong. Mereka sebenarnya memblokir seluruh kota dari keluarga Hansel, tetapi keluarga Hansel adalah keluarga besar. Dan mereka semua punya saudara, tahukah kamu? Kamu tinggal di rumah saudara untuk sementara waktu, kenapa kamu datang ke rumahku selarut ini?" Julian juga tidak senang dengan keluarga Hansel. Meskipun hal ini disebabkan oleh Sarah. Tapi Sarah tidak bisa menahan diri, dan dia sudah sangat baik hati. Dia memberi Nicholas 1 juta dan memintanya untuk mengatur makanan, pakaian, perumahan dan transportasi untuk seluruh keluarga. Sekarang dia datang untuk menghina Sarah. Jika mereka bukan anggota keluarga Hansel dan kerabat Sarah, dia pasti sudah memukuli mereka. Nicholas menghela nafas, "Kamu tidak tahu apa-apa. Setelah insiden keluarga Hansel, kerabat ini memutuskan kontak dengan keluarga Hansel." Istri Alfred, Desi memarahi, "Itu semua karena Sarah, bajingan itu, yang menyebabkan keluarga Hansel bangkrut. Sekarang saya bahkan tidak bisa kembali ke rumah orang tua saya. Ketika saya menelepon kembali, tidak ada yang menjawab." Dia memelototi Sarah. Jika tidak banyak orang di sini, dia akan mulai menamparkan Sarah. "Hos!" Nicholas menghela nafas. "Beginilah dunia ini. Saat kamu kaya, kamu akan selalu berusaha menjilat. Saat kamu dalam masalah, kamu akan selalu menambah hinaan pada lukamu." Sarah memandang Julian dengan sedih, dengan lembut menarik lengan baju Julian, dan bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, apakah kamu punya ide? Temukan cara agar kakek dan yang lainnya menemukan tempat untuk menetap."
Julian meraih tangan Sarah dan berkata, "Baiklah, saya akan mencari jalan." Dia berjalan keluar rumah, pergi ke tangga di luar, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Lalu menelepon Celia. "Fisher, Saudara Fisher." Suara gembira Celia datang dari telepon, "Kamu akhirnya menelepon, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, Celia, apakah grup lintas era punya hotel?" "Ya, sebuah hotel Cross Times sedang direnovasi di bawah Cross Times. Saat ini sedang direnovasi dan diharapkan dibuka bulan depan. Sekarang telah mengakuisisi 3 hotel bintang 5 di kota Jiangzhou." Celia segera melaporkan situasinya. "Saya memiliki lebih dari 20 orang di sini. Tolong bantu membuat pengaturan dan tinggal di sini sementara." "Baiklah, Saudara Fisher, kamu di mana? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." "Tidak, beritahu saja alamat hotelnya dan aku akan meminta keluarga Hansel untuk pergi ke sana. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu Cindy bahwa aku meminta Cindy untuk mengatur hotelnya." "Ya." Julian menutup telepon. Setelah merokok, dia masuk ke dalam rumah. Semua orang di ruangan itu memandang Julian. Sarah berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas, "Suamiku, bagaimana?" Julian tersenyum dan berkata, "Sudah terpecahkan." "Ah." Sarah tampak terkejut dan bertanya, "Keluarga Sawyer dan keluarga White bergabung untuk menekan keluarga Hansel, sehingga menyulitkan keluarga Hansel untuk bergerak maju di sungai. Bagaimana Anda mengatasi masalah akomodasi?" Julian tersenyum dan berkata, "Apakah Anda lupa bahwa Cindy bekerja di Cross Era Group? Bagaimanapun, dia juga manajer sebuah departemen. Saya baru saja menelepon dan masalah itu terselesaikan. Ada hotel di bawah Cross Era Group, Grup Era, dan aliansi bisnis 5 provinsi di 5 provinsi, satu tangan menutupi langit, tetapi grup lintas era tidak takut." "Oh, jadi begitu." Sarah tiba-tiba sadar. Nicholas berdiri dengan tongkat dan ekspresi bersyukur di wajahnya. "Julian, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Tanpa Anda, keluarga kami akan benar-benar hidup di jalanan." Julian berhenti sebentar dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, sebagai sebuah keluarga, apa pendapatmu tentang 2 keluarga? Hiduplah dalam damai dan tidak memiliki beban psikologis apapun. Penderitaan keluarga Hansel hanya sementara, dan keluarga Hansel akan meningkat di masa depan." HMPH, sombong. Bangkit itu sulit. Dengan Sarah di sini, keluarga Hansel tidak akan pernah memiliki kedamaian. Keluarga Hansel berbicara dengan marah. Mereka sangat jelas tentang situasi keluarga Hansel saat ini. Jika mereka ingin bangkit, itu akan sama sulitnya dengan naik ke langit. Julian tersenyum tipis, memandang Nicholas dan berkata, "Kakek, aku akan mengantarmu ke bawah." "Hos." Nicholas menghela nafas lagi dan berkata, "Saya telah menjalani sebagian besar hidup saya sebelum saya menyadari bahwa satu-satunya orang yang dapat saya andalkan adalah keluarga saya." Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, kamu salah. Kadang-kadang kamu bahkan tidak bisa mengandalkan keluargamu. Satu-satunya yang bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri." Nicholas memperhatikan Julian dengan mendalam. Sekarang dia memiliki intuisi yang kuat bahwa Julian, menantu keluarga Hansel, bukanlah orang biasa. Dia terlihat seperti orang yang sia-sia, tapi dia tenang dan tenang dalam segala hal yang dia lakukan. Ada temperamen kalem dan kalem di tulangnya. Ada semacam keyakinan dalam menyusun strategi yang dapat memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Bab 247, Komunikasi di setiap tingkatan. Julian secara pribadi mengantar Nicholas ke bawah. Setelah turun, dia memberitahu dia nama dan alamat hotel. "Julian, bagaimana kalau kamu ikut dengan kami?" Seorang junior dari keluarga Hansel bertanya sambil menatap Julian dengan penuh semangat. Pada siang hari ini, mereka mengalami tatapan mata dan ejekan. Agen persewaan, hotel besar, dan bahkan beberapa hotel kecil tahu bahwa mereka adalah anggota keluarga Hansel dan tidak akan menerima mereka serta akan mengusir mereka. Mereka sangat ketakutan. Jika dia pergi ke sana dan diusir lagi, dia akan tidur di jalan malam ini. Julian sedikit menyerah dan berkata, "Tidak apa-apa. Silakan saja, saya sudah mengurus semuanya. Pasti tidak akan ada masalah." Julian tidak memiliki waktu luang seperti itu. Dia dapat menelepon dan meminta Celia untuk mengatur hotel, yang sudah menghadap Sarah. Jika tidak, dia tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan naik ke atas. Nicholas memandang semua orang dan berkata, "Sekarang keluarga Hansel dalam masalah, kami membutuhkan uang untuk makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, jadi kami tidak akan naik taksi. Ayo naik bus." Ingat dalam 1 detik. Semua anggota keluarga Hansel memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Keluarga Hansel yang dulunya makmur kini terpaksa naik bus. Keluarga Hansel berdiri di pinggir jalan menunggu bus. Setelah Celia menerima telepon Julian, dia segera membuat pengaturan dan langsung memerintahkan sekretaris untuk membuat pengaturan.
Sekretaris menelepon penanggung jawab Departemen Hotel Inter-Thames Group dan meminta penanggung jawab untuk mengatur hotel. Penanggung jawab juga memberikan instruksi kepada sekretaris. Sekretaris menelepon hotel dan menelepon manajer umum hotel. Hari sudah malam, dan manajer hotel sedang menggendong model muda dan bercinta dengannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon manajer lobi hotel. Setelah menelepon, dia mematikan telepon dan melanjutkan bercinta dengan model muda tersebut. Manajer lobi juga tidak ada di hotel dan menelepon meja depan hotel untuk mengatur kamar. Setelah menelepon silih berganti, pihak front desk hotel akhirnya mendapat notifikasi dari atas. Hotel yang brilian. Ini adalah hotel bintang 5 di tengah sungai Yangtze, yang diakuisisi oleh Cross Times Group, yang memegang 100% sahamnya. Di luar hotel, sekelompok orang datang. Pemimpinnya adalah Nicholas, yang mengenakan jas biru. Dia berjalan dengan tongkat dan semua anggota keluarga Hensel. Selamat datang. Di pintu masuk hotel, seorang gadis penerima tamu cantik dan seksi menyambut mereka dengan senyuman, dan membawa Nicholas dan yang lainnya ke hotel dan ke area istirahat lobi di lantai pertama. Tuan, apakah Anda punya reservasi? Nicholas berkata, baiklah, ada reservasi. Saya Nicholas. Anda dapat memeriksanya. Oke, mohon tunggu sebentar. Resepsionis segera pergi ke meja depan untuk menanyakan. Gadis di meja depan telah menerima telepon dari manajer lobi sebelumnya. Manajer memintanya untuk memesan 20 kamar, mengatakan bahwa Nicholas dari keluarga Hensel akan pindah. Ya, kami sudah melakukan reservasi. Kata gadis di meja depan, mengeluarkan kartu kamar untuk kamar yang dipesan dan menyerahkannya, bawalah. Resepsionis mengambil kartu kamar dan berjalan menuju tempat istirahat. Yo. Saat ini, suara aneh datang. Seorang pria tampan masuk dari luar hotel sambil menggendong seorang gadis. Begitu dia memasuki hotel, dia melihat keluarga Hensel di ruang tunggu. Dia berjalan mendekat dan memandang keluarga Hensel dengan geli di wajahnya. Michael. Ketika Olivia melihat pria ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan kegembiraan di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat gadis seksi yang dipeluknya, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. Olivia, kebetulan sekali. Saya mendengar bahwa keluarga Sawyer dan keluarga White bergabung untuk menindas keluarga Hensel. Semua aset keluarga Hensel disita oleh pengadilan. Keluarga Sawyer dan White juga mengeluarkan pesan bahwa keluarga Hensel tidak akan punya pijakan di sungai. Kenapa? Kamu masih punya uang untuk menginap di hotel, beraninya hotel ini menerimamu. Andrew berdiri dan memarahi. Michael, lupakan saja jika kamu tidak membantu, mengapa kamu menambahkan penghinaan pada lukanya? Apakah kamu layak untuk Olivia? Haha. Michael tertawa. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh gadis di pelukannya. Tuan muda Conti, kamu menyebalkan. Michael tertawa dan berkata, saya sudah lama bosan dengan gadis Olivia ini, dan saya sudah lama ingin mengubahnya. Sekarang keluarga Hensel dalam masalah, saya akan putus dengannya. Lihatlah gadis ini, biaya berlangganan bulanannya hanya 30.000 yuan. Dan Olivia, berapa banyak yang telah saya investasikan padanya? Wajah Olivia muram dan menakutkan. Dia berjalan mendekat dan menamparkan wajahnya. Plas. Tepuk tangan terdengar nyaring dan nyaring. Beranikah kamu memukulku? Michael langsung marah dan menendang Olivia. Dia menendang perutnya dan menjatuhkannya ke tanah. Memukul seseorang, memukuli seseorang. Teriak Andrew. Keamanan segera tiba. Michael memandang penjaga keamanan yang datang dan memarahi. Saya dari keluarga Conti, siapa yang berani menyentuh saya? Bagaimana penjaga keamanan ini mengetahui sesuatu tentang keluarga Conti? Namun melihat tatapan galak Michael, mereka benar-benar ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, resepsionis yang pergi ke meja depan untuk menanyakan datang dengan membawa kartu kamar dan berteriak dengan hormat, Tuan Hensel, ini kartu kamar. Saya akan mengantar Anda. Melihat pemandangan ini, Michael tampak bingung. Benarkah ada hotel yang berani menampung keluarga Hensel? Dia segera berdiri dan berteriak, hei, di mana kamu manajer hotel? Ini keluarga Hensel, keluarga Sawyer, dan keluarga White sudah mengeluarkan perintah. Siapapun yang berani menerima keluarga Hensel akan melawan keluarga Sawyer dan keluarga White. Gadis penyambutan itu melirik Michael dan takut dengan kata-katanya. Dia memang pernah mendengar hal ini. Dia segera mengambil kartu kamar dan berlari ke meja depan lagi untuk mengkonfirmasi. Sedangkan untuk keluarga Hensel, wajah mereka muram. Michael tertawa keras, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Andika dari keluarga White. Beberapa waktu lalu, dia bertemu Andika dari keluarga White secara kebetulan, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjilatnya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan. Keluarga Hensel adalah kabar baik baginya. Jika ini ingin menjilat keluarga White, keluarga Conti akan menjadi makmur. Saudara Andika, ini saya. Saya Michael, yang saya temui di jamuan makan terakhir kali. Ngomong-ngomong, saya melihat keluarga Hensel di Hotel Brilliant. Hotel Brilliant sepertinya telah memesan kamar untuk Nicholas. Andika tertidur.
Michael meneleponnya larut malam dan dia sangat marah. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Michael, dia tiba-tiba menjadi marah. Masih ada orang di sungai yang berani melawan keluarga White saya. Dia mengumpat dengan keras dan segera menelepon, periksa saya siapa yang mengelola Brilliant Hotel. Keluarga White kami ingin melarang Brilliant Hotel. Hotel cemerlang, meja depan. Gadis penyambut itu kembali lagi. Mina, siapa yang memintamu membukakan kamar? Ini Nicholas, keluarga Hansel. Ini adalah keluarga Hansel yang telah diblokir oleh keluarga Sawyer dan keluarga White. Kamu masih berani membukakan kamar untuk keluarga Hansel. Kamu mau mati? Gadis di meja depan ketakutan dan buru-buru berkata, ini telepon dari manajer Murray. Telepon kembali dengan cepat untuk mengonfirmasi. Gadis di meja depan segera menelepon manajer lobi. Manajer Murray, begini, sebelumnya, Anda meminta saya membuka 20 kamar untuk keluarga Hansel. Ini adalah keluarga Hansel. Keluarga Hansel, yang telah diblokir oleh keluarga Sawyer dan keluarga White, apakah Anda benar-benar ingin membukanya untuk mereka? Keluarga Sawyer dan keluarga White, tapi siapapun yang berani menerima keluarga Hansel berarti melawan keluarga Sawyer dan keluarga White. Manajer Murray juga ketakutan. Dan hal ini, dia benar-benar tidak mendengar apapun. Dia segera menelepon manajer umum untuk mengonfirmasi. Namun nomor telepon general manajer tidak dapat dihubungi. Dia berpikir sejenak. Keluarga Sawyer dan keluarga White adalah keluarga super. Meskipun pemilik Brilliant Hotel juga merupakan orang penting, dia tidak berani menyinggung keluarga Sawyer dan keluarga White. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Brilliant Hotel telah diakuisisi. Setelah memikirkannya, dia menelepon kembali dan memerintahkan, batalkan segera dan keluarkan keluarga Hansel dari hotel. Ya. Setelah menerima panggilan tersebut, gadis di meja depan berkata kepada penjaga keamanan, Satpam, usir keluarga Hansel dari Brilliant Hotel. Penjaga keamanan segera mengusir orang-orang. Keluarga Hansel tercengang. Apa yang terjadi? Semuanya baik-baik saja sekarang. Mengapa kamu mengusir orang sekarang? Andrew mengumpat dengan keras, sialan Julian, dia bilang dia sudah membereskannya, dan kemudian dia meminta kita untuk mengendus situasinya. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Bab 248, Nicholas berlutut. Lebih dari 20 orang dari keluarga Hansel diusir oleh penjaga keamanan. Seluruh keluarga memarahi Julian sampai mati. Kakek, izinkan saya mengatakan bahwa anak ini Julian tidak memiliki niat baik. Dia jelas-jelas hanya menambah penghinaan untuk mempermalukan kita. Ya, sekarang aku tahu apa yang dia maksud ketika dia mengatakan dia bahkan tidak bisa mengandalkan keluarganya. Jelas dia tidak bisa diandalkan dan tidak akan membantu kita. Keluarga itu berteriak dan mengutuk. Michael mengikuti. Meskipun dia pernah menjadi pacar Olivia dan pernah berinteraksi dengan keluarga Hansel. Dia tidak ingin menargetkan keluarga Hansel. Tapi sekarang mengincar keluarga Hansel adalah untuk menjilat keluarga White dan keluarga Sawyer. Apakah keluarga Conti dapat terbang ke langit tergantung pada saat ini? Dia berjalan keluar dengan gadis seksi di pelukannya, memandang semua orang di keluarga Hansel, dan tertawa tanpa perasaan. Nicholas, kamu tidak menyangka bahwa kamu juga akan mengalami hari ini. Aku sudah lama tidak bahagia denganmu sebagai orang tua pria yang keras kepala. Tidak, kamu masih ingin menyelamatkan muka. Apakah kamu sedang dihukum sekarang? Michael, itu sudah cukup. Putra bungsu Simon, Benny, berdiri dan memarahi, saat kamu dan Olivia bersama, keluarga Hansel memperlakukanmu sebagai tamu terhormat. Sekarang keluarga Hansel dalam masalah, kami tidak mengatakan apapun saat kamu putus dengan Olivia, tapi bagaimana kamu bisa menambahkan penghinaan pada lukamu? Perlakukan aku sebagai tamu. Michael tertawa terbahak-bahak, kamu benar-benar menertawakanku. Kamu menghormatiku karena kamu ingin menjilat keluarga Conti. Jika aku tidak punya uang atau kekuasaan, apakah keluarga Hansel akan memperlakukanku seperti ini? Apakah Olivia akan memperlakukanku seperti ini? Pacarku, maukah kamu tidur denganku? Dia tidak akan melakukannya. Terus terang, ini bukan hanya karena saya punya uang. Michael berbicara kata demi kata, dengan ejekan dalam kata-katanya. Sungguh, cucu yang sama adalah kakek yang sama. Setiap orang di keluarga Hansel memiliki kebajikan yang sama. Benny tidak tahan lagi. Michael bertindak terlalu jauh dan berbicara terlalu kasar. Dia bergegas mendekat dan meninju wajahnya. Pukul hidungnya. Rasa sakit yang parah menyebar dari hidung ke seluruh tubuhnya. Aliran darah keluar. Michael mengulurkan tangannya untuk menutupi hidungnya, dan tangannya langsung ternoda merah. Dia tampak garang dan menakutkan, dan meraung, kamu bajingan, jika kamu berani memukulku, kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Sekarang semua keluarga besar di Jiangzhou menatap keluarga Hansel, dan mereka semua ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Hansel, sehingga mereka dapat menjilat keluarga Sawyer dan keluarga White.
Michael khawatir dia tidak punya peluang. Benny memukulinya. Dia pertama kali menelepon ayahnya Ashley. Ayah, aku dipukuli. Aku dipukuli oleh seseorang. Itu adalah keluarga Hansel. Aku berada di luar Hotel Brilliant. Ayo, ayo dan buat masalah ini lebih besar. Ini untuk menjilat keluarga Sawyer dan keluarga White ini kesempatan bagus. Mendengar panggilannya, wajah keluarga Hansel memucat. Andrew menunjuk ke hidung Benny dan mengutuk, Benny, apakah kamu tidak punya otak? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Hansel sekarang? Apakah kamu berani mengambil tindakan? Ini mendorong keluarga Hansel ke dalam lubang api. Benny berkata dengan dingin, Andrew, saya di sini untuk membela keluargamu. Michael, seorang bajingan, berbicara dengan sangat tidak menyenangkan. Bagaimana kamu bisa tega mendengarkan? Plak. Olivia melambaikan tangannya dan menamparkan tubuh Benny. Benny, ini urusanku. Apakah kamu perlu mengambil tindakan? Pergi dan minta maaf kepada Tuan Conti. Olivia, kamu jalang. Saudaraku membela kamu, tetapi kamu membantu Michael. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Benny tidak tahan lagi, berdiri, menunjuk ke hidung Olivia dan mengutuk. Cukup. Nicholas sangat marah dan berkata dengan marah, bukankah ini cukup kacau? Harap diam. Saat itulah keluarga Hansel menjadi diam. Nicholas menghela nafas tak berdaya, lupakan, ayo pergi. Dia berbalik dan pergi. Apakah kau akan pergi? Michael menutup hidungnya yang berdarah dan berteriak, tak seorang pun di keluarga Hansel bisa pergi hari ini. Dia memandang penjaga keamanan di pintu masuk Hotel Brilliant. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera menghentikanku? Keluarga Hansel telah menyinggung keluarga Sawyer dan keluarga White. Saya membantu keluarga Sawyer. Keluarga White maju. Sekarang saya dipukuli. Dua keluarga besar yang harus disalahkan. Bisakah kalian menanggungnya? Mendengar hal itu, Satpam pun ketakutan. Kapten keamanan segera memerintahkan, hentikan orang itu. Sekelompok penjaga keamanan bergegas membawa tongkat listrik dan menghentikan orang tersebut. Nicholas berbalik dan memandang Michael, wajahnya tertunduk, dan berkata, Michael, apakah kamu benar-benar ingin menjadi begitu tidak berperasaan? Michael berjalan mendekat, mengangkat kakinya dan menendang Nicholas langsung ke tanah, sambil mengutuk, kamu orang tua, saya sangat kejam. Sudah kubilang, keluarga Hansel sudah tamat. Ayah. Kakek. Semua orang di keluarga Hansel bergegas dengan cepat dan membantu Nicholas bangkit dari tanah. Mereka semua memandang Michael dengan marah. Michael mengabaikan mereka. Keluarga Hansel dihentikan oleh penjaga keamanan dan tidak bisa pergi. Kakek, aku lapar. Seorang gadis berusia 15 tahun angkat bicara dan memandang Nicholas dengan penuh semangat. Benny menjemput gadis kecil itu tepat waktu. Adik, tunggu sebentar, kita akan segera pergi makan. Ayah, kenapa kamu tidak pulang? Aku sangat lapar dan aku sangat mengantuk. Nicholas memandang gadis kecil dengan ketidakberdayaan di wajahnya. Dia memandang Michael dengan sedikit doa di wajahnya dan berkata, Tuan Conti, bagaimana Anda bisa melepaskan keluarga Hansel? Michael menunjuk ke tanah dan berteriak, Nicholas, berlututlah untukku. Tubuh Nicholas membeku. Ayah, tolong jangan. Kakek, jangan dengarkan anak ini. Kakek, mohon berlutut. Kami benar-benar bingung. Kami tidak bisa menyinggung siapapun lagi. Seseorang menarik Nicholas untuk mencegahnya berlutut. Beberapa orang juga berdoa kepada Nicholas dan memintanya untuk berlutut. Nicholas memandang Michael yang memalukan dan sombong, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Hansel. Dia membuang tongkatnya, berlutut, dan memohon, tolong lepaskan Tuan Conti. Hui Huang Hotel merupakan hotel bintang 5 yang terletak di kawasan kota yang ramai. Ada banyak orang yang lewat yang mengawasi. Melihat pemandangan ini, mereka semua mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar. Hal yang sama juga terjadi pada Michael, yang mengambil foto dengan ponselnya dan tertawa keras. Haha, Nicholas, kamu juga punya hari ini. Apakah menurutmu jika kamu berlutut, aku akan melepaskan keluarga Hansel? Aku kuberitahu padamu, tidak mungkin. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan menendang Nicholas ke tanah lagi. Dan dia mengirim rekaman video itu ke Andika. Tuan White, lihat, Nicholas sedang berlutut, haha, lucu sekali. Andika menerima pesan itu dan berkata sambil tersenyum, haha, nak, bagus sekali. Aku, Andika, akan mengingatmu. Kamu bisa bergaul denganku mulai sekarang. Michael sangat bersemangat. Dengan kata-kata Andika, keluarga Conti menjadi makmur. Dia menelepon Ashley lagi, ayah, apakah kamu di sini? Cepat bawa polisi ke sini. Saya ingin orang yang memukuli saya menghabiskan waktu di penjara. Semakin buruk keluarga Hansel, semakin bahagia keluarga White dan keluarga Sawyer. Sekarang keluarga White, Andika telah memuji saya dan meminta saya untuk bergaul dengannya.
Keluarga Hansel membantu Nicholas bangkit kembali. Wajah mereka pucat pasi. Keluarga Alfred memarahi Benny hingga berdarah. Benny berteriak keras, lagi pula, apa masalahnya? Akulah yang memukulinya, dan aku tidak akan pernah melibatkan keluarga Hansel. Masalah besarnya adalah, aku akan masuk penjara. Bab 249, Benny ditangkap dan dipenjarakan. Nicholas adalah orang yang menghargai wajah lebih dari apapun. Demi keluarga Hansel, dia merendahkan wajah dan harga dirinya dan berlutut untuk Michael, seorang junior. Dia hanya ingin menjaga keamanan keluarga Hansel. Namun, ini hanyalah cara Michael mengejek keluarga Hansel. Wajah Nicholas pucat. Keluarga Hansel diam. Hanya Benny yang tidak peduli sama sekali, dia hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Dia tidak akan melibatkan siapapun di keluarga Hansel. Ashley, kepala keluarga Conti, tiba dengan cepat, ditemani oleh beberapa petugas polisi. Meskipun Ashley bukanlah orang penting di Jiangzhou, dia masih dianggap sebagai tokoh terkemuka. Keluarga Conti juga merupakan keluarga besar, tetapi dibandingkan dengan keluarga seperti keluarga Sawyer dan keluarga White, itu terlalu kecil. Setelah mengetahui bahwa Michael Ba jatuh cinta pada Tuan Muda White, dia datang sendiri. Ayah. Michael berjalan mendekat. Ada tisu di lubang hidungnya yang berlumuran darah. Ashley menepuk pundaknya dan berkata, Michael, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kamu menyanjung keluarga White, keluarga Conti kita akan bangkit dengan kuat dan bahkan menjadi keluarga yang sangat kaya di sungai. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melihat banyak anggota keluarga Hansel dengan wajah tertunduk, dan memarahi, siapa yang begitu berani dan berani menyakiti orang lain. Aku, Benny berdiri. Benny baru berusia 21 atau 12 tahun, tingginya sekitar 1,7 meter, dan sedikit gemuk. Dia memiliki ekspresi berani di wajahnya yang bulat. Dia meludah dan mengutuk, akulah yang memukulmu. Datanglah padaku jika kamu punya apa-apa. Jangan membawa masalah pada keluarga Hansel, aku akan mengerutkan kening dan berhenti memanggilmu Benny. Ashley melirik kedua penjaga keamanan yang menemaninya dan memerintahkan, patahkan kakinya. Kedua pengawal itu segera mengangguk dan berjalan menuju Benny dengan penuh semangat. Apa yang kamu lakukan? Nicholas berdiri dan menghentikannya. Di siang hari bolong, tidak ada raja. Kakek, apa yang kamu lakukan? Andrew menarik Nicholas tepat waktu dan membujuknya. Bagaimana kamu berani berbicara setelah ini terjadi? Biarkan anak ini Benny menanggung masalah ini. Jika tidak, keluarga Hansel kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Petik 2. Bajingan. Nicholas memarahi dan mengutuk, bagaimana biasanya Anda mengajari Anda bahwa sebuah keluarga harus bersatu. Dia juga membela Olivia. Sekarang setelah sesuatu terjadi, Anda mengabaikan tanggung jawab. Ashley tertawa, siapapun yang berani campur tangan, ayo bertarung bersama, dan kalahkan orang tua ini dulu. Seorang pengawal berjalan mendekat dan menendang Nicholas. Dia ditendang ke tanah, dan tubuhnya bersentuhan dengan tanah, dan dia merasakan sakit yang membakar. Tak seorang pun dari keluarga Hansel berani berdiri. Hanya Benny. Dia mengepalkan tinjunya dan bergegas ke depan, berteriak dengan marah, jika kamu berani memukul kakekku, aku akan membunuhmu. Pukul dia, perintah Ashley. Kedua pengawal itu menerima perintah tersebut dan segera bergegas menuju Benny. Mengapa Benny menjadi lawan pengawalnya? Tangannya langsung dipelintir, ditendang ke tanah, dan ditinju serta ditendang. Suara ratapan terdengar. Keluarga Hansel menatapku dan aku melihatmu, tetapi tidak ada yang berdiri untuk menghentikan mereka. Nicholas sudah bangun. Dia duduk di tanah dan tidak bisa menahan tangis. Benny dipukuli hingga setengah mati dan terbaring sekarat di tanah. Akhirnya dia dibawa pergi oleh polisi. Ashley tidak berani membesar-besarkan masalah ini, dan tidak berurusan dengan anggota keluarga Hansel lainnya. Keluarga Conti telah pergi. Anggota keluarga Hansel saling berpelukan dan menangis dengan sedihnya. Kejahatan macam apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Kakek, cepat pikirkan caranya. Apakah kamu benar-benar harus tidur di jalan pada malam hari? Nicholas benar-benar tidak punya pilihan. Aku akan menelepon Julian. Andrew berkata tepat pada waktunya, kakek, kamu bodoh. Jelas sekali Julian yang menipu kita. Apakah kamu masih percaya padanya sekarang? Olivia mengangguk dan setuju. Ya, keluarga mereka pasti berkumpul untuk mendiskusikan kita sekarang dan menertawakan lelucon kita. Julian seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Nicholas menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah tua, dia tidak bingung dan pandangannya relatif akurat. Julian lebih baik daripada anak dan cucunya yang tidak memuaskan. Terlepas dari keberatan orang lain, dia menelepon Julian. Keluarga Hansel. Di dalam ruangan. Julian sudah berbaring. Telepon berbunyi. Dia berbalik dan bangkit, mengangkat telepon di atas meja, dan menemukan bahwa panggilan itu dari Nicholas. Dia tidak bisa menahan cemberut, apakah terjadi sesuatu lagi? Dia menjawab telepon. Kakek, ada apa? Nicholas menelepon Julian dan menjelaskan masalahnya.
Saya mengerti. Tunggu di pintu masuk Hotel Brilliant. Saya akan segera bergegas. Julian menutup telepon dengan wajah cemberut. Sarah, yang sudah terbaring di tempat tidur, bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Saat Julian sedang berpakaian, dia berkata, ada sesuatu yang terjadi dengan kakek. Saya akan pergi melihatnya. Kamu bisa tidur dulu. Aku akan pergi bersamamu. Sarah juga berbalik dan bangkit. Julian berhenti dan berkata, tidak perlu, saya akan pergi sendiri, ini hanya masalah kecil. Oke, hati-hatilah. Julian mengangguk. Dia berpakaian dan keluar. Berkendara menuju Brilliant Hotel. Pada saat yang sama, telepon Celia. Celia, apa yang kamu lakukan? Celia sudah lama tiba di rumah dan sudah beristirahat. Julian menelepon dan mengutuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Fisher, saudara Fisher, ada apa? Julian menceritakan kisahnya lagi. Celia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Saudara Fisher, saya minta maaf. Ini kelalaian saya. Saya akan segera memecat sekretaris. Saya bahkan tidak bisa menangani hal sekecil itu. Julian berkata langsung, segera beritahu manajer umum Brilliant Hotel, suruh dia berkemas dan keluar, dan kirim sekelompok orang untuk mengambil alih Brilliant Hotel. Saya sedang dalam perjalanan ke Brilliant Hotel. Oke, aku akan segera datang. Ketika Celia mengetahui bahwa Julian telah pergi, dia tidak berani mengabaikannya. Dia bangun, berpakaian dan keluar. Saat keluar, dia segera menelepon kembali ke markas besar perusahaan antar era dan meminta kantor pusat untuk melakukannya mengatur seseorang untuk datang dan mengambil alih Brilliant Hotel. Pada saat yang sama, seseorang juga diminta untuk memberitahu manajer hotel Hui Huang saat ini. Julian pergi dengan sangat cepat dan muncul di pintu masuk Hotel Brilliant dalam waktu kurang dari setengah jam. Tak jauh di luar hotel, di samping pagar pembatas hijau di pinggir jalan, keluarga Hansel sedang duduk di sini. Julian memarkir mobil dan keluar dari mobil. Melihat Julian, keluarga Hansel yang lesu tiba-tiba menjadi energik. Sekelompok orang datang dan mengutuk Julian. Julian tahu orang seperti apa keluarga Hansel itu dan tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Dia datang langsung ke Nicholas dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Kakek, maaf, saya lalai dalam masalah ini. Saya sudah menanganinya, dan manajer hotel akan segera datang. Julian, apakah kamu di sini khusus untuk menonton lelucon kami? Andrew menunjuk ke hidung Julian dan mengutuk, manajer hotel, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya menantu yang tidak berguna. Sudah cukup, Nicholas memarahi dan mengutuk, bisakah kamu berhenti sebentar? Andrew diam saja. Hingga saat ini, Nicholas tidak punya pilihan selain percaya pada Julian. Dia tampak bersyukur, maaf merepotkanmu karena datang terlambat. Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak apa-apa, tunggu sebentar. Dia dan keluarga Hansel sedang menunggu di luar hotel. Manajer umum Hotel Brilliant bernama Tobin Murray. Setelah berhubungan seks dengan model muda, dia menyalakan teleponnya lagi. Setelah menghidupkan telepon beberapa saat, saya menerima panggilan. Segera pergi ke hotel dan panggil semua manajer hotel untuk rapat. Ini adalah panggilan yang dibuka oleh kantor pusat lintas era. Selama berabad-abad, dia mengakuisisi Hotel Brilliant, tetapi tidak mengumumkannya kepada publik. Sekarang dialah satu-satunya yang mengetahui bahwa hotel tersebut telah diakuisisi, dan tidak ada karyawan hotel yang mengetahuinya. Tobin melihat waktu itu. Ini sudah jam 1 pagi. Pertemuan macam apa yang kamu adakan di malam hari? Namun, dia tidak berani mengabaikannya. Memberitahu Departemen Sumber Daya Manusia Hotel, yang menelepon manajemen hotel dan mengadakan pertemuan setengah jam lagi. Dia juga mulai berpakaian, dan setelah berpakaian, dia segera bergegas ke hotel. Bab 250, mengusir orang lagi. Di luar hotel cemerlang. Nicholas memiliki ekspresi sedih di wajah lamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Simon. Simon mendatangi Julian dengan ekspresi berdoa di wajahnya. Julian, bisakah kamu membantu keluarga Hansel mendapatkan hotel di saat kritis ini? Bisakah kamu memikirkan cara untuk mengeluarkan Benny? Dia telah menyinggung perasaan keluarga Conti. Astaga, keluarga Conti telah mematahkan kakinya demi menjilat keluarga White. Jika dia masuk, dia pasti akan menderita. Tuan kedua, apakah kamu percaya padanya? Andrew tampak menghina. Bukan karena dia meremehkan Julian. Julian adalah pecundang. Selain berkeliaran dan minum-minum di keluarga Hansel, apalagi yang bisa dia lakukan? Olivia juga berkata dengan suara seram, jika dia memiliki kemampuan, dia tidak akan menikah dengan keluarga Hansel. Istri Alfred, Desi juga berkata, ya, seluruh keluargamu akan kehilangan akal jika kamu mengharapkan pecundang. Suamiku, apa yang kamu lakukan, meminta sepotong sampah? Seorang wanita parubaya juga menarik Simon. Dia adalah istri Simon, namanya Feli. Feli juga tidak senang dengan Julian, karena Sarah lah yang merugikan keluarga Hansel, dan Julian adalah suami Sarah.
Yah, tidak ada yang bisa kulakukan. Simon tampak tidak berdaya. Sekarang keluarga Hansel dalam masalah, semua koneksi sebelumnya tidak berguna, dan dia bertindak sebagai dokter yang masih hidup. Tak satu pun dari keluarga Hansel mengharapkan Julian memancing Benny. Julian juga tahu apa yang terjadi, dan dia memandang rendah keluarga Alfred dari lubuk hatinya. Benny membantu keluarganya untuk berdiri, tetapi keluarganya justru mengkritik Benny. Dia bersumpah untuk berjanji, kakek, paman kedua, jangan khawatir, masalah ini akan saya urus. Setelah saya mengatur agar Anda menetap, saya akan mencari koneksi untuk mengeluarkan Benny. Siapa yang tidak tahu cara mengucapkan kata-kata besar? Nicholas memegang tongkatnya dan berteriak, bisakah kalian semua diam? Saat itulah semua orang menutup mulut. Sekelompok orang menunggu dengan sabar di luar. Karena ada pertemuan, pihak manajemen Hotel Hui Huang datang sangat cepat. Orang pertama yang datang adalah manajer lobi Aliando Murray, karena dia tinggal di dekat hotel. Halo, manajer Murray. Seorang pria berusia 30-an, mengenakan jas dan dasi, tampak seperti pria sukses, memasuki Brilliant Hotel. Gadis penerima tamu yang berdiri di depan pintu berbicara, dengan senyum cerah di wajahnya. Aliando tersenyum dan mengangguk, terima kasih atas kerja keras Anda. Manajer Murray, keluarga Hansel masih di luar dan belum pergi. Resepsionis memberitahu mereka apa yang terjadi di luar hotel. Oh, begitukah? Aliando menyentuh dagunya, lalu menunjuk ke beberapa penjaga keamanan dan berteriak, bos akan mengadakan pertemuan malam ini. Kalian ikuti saya dan usir keluarga Hansel. Jika keluarga White dan keluarga Sawyer tahu tentang apa yang terjadi kepada keluarga Hansel di luar hotel kami, jika Anda melakukannya, Anda akan menimbulkan masalah bagi bos, dan jika bos menyalahkan Anda akan tamat. Ya. Beberapa penjaga keamanan siap bergerak. Aliando keluar dari hotel bersama beberapa penjaga keamanan. Hotel ini berjarak 50 meter. Keluarga Hansel semua menunggu di sini. Saat ini, seorang pria berjas hitam datang bersama selusin penjaga keamanan. Aliando datang, melihat ke arah keluarga Hansel, dan berteriak, hei, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini, pergi. Keluarga Hansel telah menahan diri selama sehari, dan mereka semua merasa marah. Terutama Andrew, dia sudah terbiasa dengan kehidupan generasi kedua yang kaya, dan sekarang dia dalam masalah, dan dia merasa tidak enak. Sekarang dia berdiri di jalan, dan seseorang datang untuk mengusirnya, dan dia langsung menjadi marah. Nak, siapa kamu? Apakah kamu membangun jalan ini? Aliando mengangkat kepala dan dadanya dan berkata, nak, dengarkan baik-baik. Nama saya Aliando dan saya manajer lobi Brilliant Hotel. Jika Anda berdiri di luar Brilliant Hotel, saya berhak mengusir Anda. Saya akan menghitung sampai 3, tidak. Pergilah. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. 1. 2. Ketika Andrew mendengar ini, dia sangat marah. Dia berdiri di jalan, dan orang-orang dari Hotel Hui Huang datang untuk mengusirnya. Silakan tunjukkan padaku. Wajahnya terbalik. Dia tidak percaya apa yang bisa dilakukan orang-orang di Brilliant Hotel padanya saat dia berdiri di jalan. 3. Setelah Aliando menghitung sampai 3, dia memerintahkan lebih dari selusin penjaga keamanan, pukul anak ini. Selusin penjaga keamanan bergegas membawa tongkat listrik, meninju dan menendang Andrew yang arogan. Anggota keluarga Hansel melangkah maju untuk menghentikannya. Namun, mereka yang melangkah maju untuk menghentikannya malah dipukuli. Julian sedang duduk di tangga di dekatnya, merokok, dan dia mengabaikannya. Andrew benar-benar pantas dipukul, sebaiknya dia diberi pelajaran. Melihat keluarga Hansel yang dipukuli, Aliando memasang ekspresi bangga di wajahnya. Keluarga Hansel, keluarga Sawyer, dan keluarga White pasti akan senang jika mereka mempermalukan keluarga Hansel, dan bosnya juga akan senang, dan dia akan menunggu promosi ketika saatnya tiba. Memikirkan hal ini, dia memerintahkan lagi, usir orang pergi. Keluarga Hansel dipukuli. Tidak perlu mengusir mereka sekarang, mereka semua pergi dengan sadar. Brilliant Hotel berjarak beberapa ratus meter. Andrew duduk di tanah, menutupi wajahnya yang bengkak dengan tangannya, dengan ekspresi kebencian di wajahnya, dan mengutuk, kakek, lihat, sekarang, apakah kamu masih percaya pada anak ini Julian? Nicholas juga memandang Julian, ini. Julian kemudian berdiri dan berkata, kakek, biarkan aku pergi dan melihat. Julian bangkit dan pergi ke Hotel Brilliant. Saat ini, manajer Brilliant Hotel tiba satu demi satu. Manajer umum Tobin, manajer lobi Aliando, dan beberapa manajer semuanya berdiri di depan pintu hotel. Aliando tersanjung dan berkata dengan senyuman di wajahnya, manajer Murray, Anda menelpon saya sebelumnya dan meminta saya untuk mengatur 20 kamar. Saya mengaturnya, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa keluarga Hansel yang pindah benar-benar menyinggung keluarga Sawyer dan keluarga White. Sekarang dua keluarga besar telah mengeluarkan pernyataan, siapapun yang berani menerima keluarga Hansel berarti melawan dua keluarga besar. Aliando menceritakan kisahnya lagi. Tobin mengerutkan kening.
Dia benar-benar tidak tahu tentang larangan keluarga Sawyer dan keluarga White terhadap keluarga Hansel. Namun kantor pusat perusahaan menelepon dan memintanya untuk mengatur ruangan. Dan sekarang kantor pusat perusahaan menelepon lagi dan mengatakan mereka akan mengadakan pertemuan. Tobin punya firasat buruk. Namun, perasaan ini lenyap seketika. Dia merasa bahwa keluarga Hansel pasti pergi ke markas besar lintas era untuk meminta bantuan, dan seseorang dari kantor pusat menelepon untuk mengatur ruangan. Sekarang setelah manajemen senior kantor pusat perusahaan mengetahui hal ini, mereka sedang menyelidiki dan menginginkannya meminta pertanggungjawaban orang yang mengatur ruangan itu. Tobin memandang Aliando dan berkata, Aliando, ketika seseorang dari kantor pusat perusahaan datang untuk menanyaimu nanti, kamulah yang disalahkan karena membuka apartemen. Mulai sekarang, aku akan melindungimu dan memastikan bahwa kamu cukup makan. Dan kenyang, apakah kamu mengerti? Manajer Murai, apa maksudmu? Aliando sedikit bingung. Tobin berbisik, keluarga Hansel sekarang putus asa. Mereka menemukan koneksi dan menemukan markas besar lintas era. Ada telepon dari kantor pusat dan meminta saya membuka 20 kamar. Manajemen senior kantor pusat harus mengetahuinya sekarang, dan aturan dan regulasi lintas era ini sangat ketat. Yang paling saya tidak suka adalah orang-orang yang menggunakan koneksi mereka untuk keuntungan pribadi. Sekarang setelah markas besar menyelidikinya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Petik 2. Ah, ekspresi wajah Aliando berubah dan dia berteriak, jika aku yang disalahkan, bukankah ini akhir dari hidupku? Tobin menepuk pundaknya dan menghiburnya, tidak apa-apa. Bahkan jika Anda dipecat, selama saya masih menjadi manajer, saya dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan. Jika saya dipecat, Anda akan dipecat juga, dan Anda tidak akan pernah bisa berbalik lagi. Petik 2. Oke, aku akan membawanya. Setelah Aliando mengetahui taruhannya, dia mengangguk penuh semangat. Dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, kapan hotel kita menjadi klub lintas era? Tobin menjelaskan, akuisisinya baru beberapa hari yang lalu, dan belum diumumkan ke publik. Seharusnya karena prosesnya belum selesai. Bersambung.